Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Ayo Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang eksponen. Sebenarnya akan saya bahas adalah materi tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Tapi sebelum mengarah ke sana, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu tentang sifat-sifat dan bentuk-bentuk eksponen ya. Nah, ini materi ini sebenarnya untuk sifat dan bentuk eksponen sudah dibahas di kelas 9 SMP. Tapi nggak apa-apa, kita ulas kembali untuk mengingat ya. Jadi sekurang-kurangnya ada 7 lah ya bentuk atau sifat eksponen. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Untuk yang pertama di sini ada A pangkat 0 gitu ya. Ada A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Ya, jadi A itu adalah bilangan berapapun ya, asal tidak 0. Jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya. Jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contoh misalkan 3 pangkat 0 ya hasilnya adalah 1. Nah, misalkan lagi 6 pangkat 0 ya hasilnya 1. Ya, 9 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Begitu ya. Nah, itu untuk sifat yang pertama. Nah, jika bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian yang kedua, di sini ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dan A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Nah, dari sifat ini sebenarnya bisa kita simpulkan jika misalkan ada sebuah bilangan dipangkatkan N begitu. Nah, dia ini posisinya sedang berada di pembilang gitu ya. Sebenarnya kan ini A pangkat N per 1 gitu, di pembilang. Dia ada di pembilang. Kemudian kita akan pindahkan dia di penyebut. Nah, kalau kita mau pindahkan dari pembilang menjadi penyebut maupun penyebut menjadi pembilang, nah pangkatnya berubah tanda. Ya, awalnya ini N positif pindah ke bawah jadi A pangkat negatif N. Itu ya. Nah, jadi A pangkat N dirubah menjadi sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Nah, sebaliknya misalkan ada A pangkat negatif N. Nah, ini kalau kita rubah, kita pindahkan dari pembilang menjadi penyebut jadinya 1 per A pangkat N. N yang tadinya negatif jadi positif. Nah, kalau yang awal yang tadinya positif jadi negatif. Itu contohnya ya. Atau misalkan lagi kita punya misalkan 2 pangkat 3 per misalkan 3 pangkat negatif 3. Nah, ini 2 pangkat 3 sudah positif nih, kita tulis lagi aja di sini 2 pangkat 3. Nah, kalau yang di bawah ini 3 pangkat negatif 3. Ingin kita pindahkan dari penyebut jadi pembilang jadi ke atas. Bisa. Nah, kita rubah jadi 3 pangkat yang awalnya negatif 3 pindah ke atas jadi positif 3. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 adalah 27. Tinggal dikalikan aja 27 dikali 8 6, 5, 16, 21 ya. Nah, itu jadi 216. Ya begitu ya contoh. Jadi sekali lagi saya tekankan pada sifat eksponen yang kedua ini lebih menekankan bahwa jika ada pembilang A pangkat negatif N ingin jadi penyebut ke bawah, itu tinggal rubah saja pangkatnya, rubah ininya negatif menjadi positif ya. Gitu. Kalau yang ini A pangkat N pindah ke bawah jadi A pangkat negatif N gitu ya. Nah, itu untuk bentuk yang kedua. Kita lanjutkan bentuk yang ketiga. Di sini untuk bentuk yang ketiga, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ini kita lihat, ini sama-sama A. A yang ini menandakan bilangan pokok ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, kemudian operasinya kali, maka pangkatnya dijumlahkan. Itu. Contoh misalkan ada 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Nah, ini bilangan pokoknya sama-sama 2, terus dikalikan. Nah, gitu ya. Nah, tinggal bilangan pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 3 tambah 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. Gitu ya. Ya, sekali lagi untuk bentuk yang ketiga,
Jika bilangan pokoknya sama, terus dikalikan, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Begitu. Sekarang kita akan bahas untuk bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat sama dengan yang ketiga, tapi untuk tandanya atau penghubungnya, operasinya adalah bagi gitu ya. Jadi hasilnya nanti A pangkat M per A pangkat N. Atau hasil akhirnya adalah M dikurangi N ya. Jadi hampir sama sih dengan yang ketiga. Kalau 3 tadi kalau kali jadi tambah, sedangkan untuk yang 4 awalnya bagi tandanya. Nah, nanti operasi pangkatnya menjadi kurangi. Contoh misalkan ada A pangkat 8, jangan langsung angka saja. 3 pangkat 8 per 3 pangkat 5 misalkan ya. Nah, ini kalau kita rubah jadi 3 pangkat 8 dikurangi 5. Itu 3 pangkat 8 kurangi 5 adalah 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Ya. Itu sifat yang keempat. Jadi jika bilangan pokoknya sama, operasinya bagi, maka pangkatnya dikurangi. Oke. Kita lanjutkan untuk bentuk yang kelima. Nah, untuk bentuk yang kelima, ini bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi A kali B pangkat M. Ya. Jadi kalau contoh misalnya A pangkat M dikali B pangkat M, sampai dengan A kali B dikurungin ya, dikasih kurung, kemudian pangkat M. Jadi pangkat M ini kepunyaan dari si B juga si A secara terpisah kalau digambarkan. Contoh misalkan kita punya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 begitu ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 2 kali 3 dipangkatkan 3 ya. 2 pangkat 3 itu 2 kali 3 itu adalah 6 ya. 6 dipangkatkan 3 itu 216. Gitu ya. Terus sebaliknya misalkan kita punya di sini 8 gitu ya, dipangkatkan 3. Nah, 8 ini kan kita bisa ubah menjadi 2 kali 4 begitu. Dipangkatkan 3 begitu. Nah, ini akan sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Itu ya. Nah, ini contoh soal tentang sifat yang kelima. Oke, kita lanjutkan untuk sifat atau bentuk yang keenam. Untuk yang keenam di sini A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, sama lah ya dengan yang nomor 5. Bedanya kalau yang 5 ini kali, kalau yang keenam ini bagi. Contoh misalkan ada 3 pangkat 2 begitu per 2 pangkat 2. Nah, ini sama-sama 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 3 per 2 dipangkatkan 2 gitu ya. Nah, itu contoh untuk sifat yang keenam. Kita lanjutkan yang terakhir, yang ketujuh. Ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Nah, jadi ada pangkat dipangkatkan. Contoh misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 begitu ya. Nah, dipangkatkan lagi itu biasanya dipisahkan dengan tanda kurung ya. Maka operasi pangkatnya menjadi kali. Jadi kita tulis 2 pangkat 3 kali 2. Hasilnya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 64. Itu ya. Jadi sekali lagi untuk yang sifat yang ketujuh, jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka operasi dari pangkatnya adalah kali gitu ya. Ya, mungkin itu saja pembahasan tentang bentuk-bentuk atau sifat-sifat eksponen sebagai acuan awal gitu ya, atau stimulus nanti untuk pembahasan materi selanjutnya mengenai persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.